Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryansyah dari kelas 12/7. Di sini saya akan membacakan tajwid dari surat Al-Baqarah. Yang pertama, alif lam mim mad lazim harfi musyabba mustaqbal, karena terdapat aksara yang terdapat di pembukaan surat. Yang kedua, zalikal kitab mad orisinil atau mad tabi'i lantaran huruf zal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Yang ketiga, la alif lam qamariyah lantaran huruf alif lam bertemu karakter kaf, dibaca secara terperinci. Tata cara mengurus jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah pertama adalah meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, setelah itu mengambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Ketiga, langkah berikutnya membersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Yang keempat, siram dengan air bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki adalah nawaitul ghusla adaan hazal maiti illahi ta'ala. Dan untuk perempuan, nawaitul ghusla adaan hazihil maitati lillahi ta'ala. Yang kelima, setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. 6. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Ketujuh, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. 8. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 9. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Setelah itu, mengkafani jenazah. Yang pertama, cara mengkafani jenazah perempuan. Langkah pertama, bentangkan 2 lebar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Kedua, selanjutnya disediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Ketiga, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian diselimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Yang terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai yang paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Cara mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 2. Langkah berikutnya, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu, letakkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Ketiga, setelah itu bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 4. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan tata cara menyolatkan mayit. Dimulai dari niat usolli ala hazal maiti bila laki-laki dan usolli ala hazal maitati arba takbiratin bagi perempuan. Kita mulai dari yang laki-laki, usolli ala hazal maiti arba takbiratin fardhu kifayah ta'ala. Allahu akbar. Bacaan Fatihah pertama, membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Setelah takbir kedua, membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Takbir ketiga, Allahu akbar. Membaca sholawat yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Takbir keempat, takbir yang terakhir membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa la waghfir lana wa lahu. Seperti itulah. Selanjutnya itu tata cara menguburkan jenazah. Pertama, gali lubang sedalam mungkin agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Kedua, menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Yang ketiga, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh di tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Kedelapan, orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. 9. Jenazah sudah diletakkan di liang kubur dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditumbuni tanah. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Seperti itu penjelasan tentang mengurus jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.